Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauzia, NIM H94218048. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Dinamika Populasi Ikan yang diampu oleh Ibu Nur Maulidah. Oke, jurnal yang ingin saya review berjudul Dinamika Populasi Ikan Tenggiri atau Skomberomorus gammerson di perairan Teluk Kuandang, Laut Sulawesi. Jurnal ini ditulis oleh dua orang, yaitu Teguh Nugroho dan Thomas Hidayat. Nama jurnal yakni Jurnal Literasi Perikanan Indonesia, volume 20, nomor 4 tahun 2014 dengan jumlah 7 halaman. Yang melatar belakangi penelitian dalam jurnal ini adalah belum adanya kontrol baik penangkapan dan biologi terhadap pemanfaatan ikan tenggiri di Teluk Kuandang. Dan apabila tetap dibiarkan diambil terus-menerus tanpa adanya kontrol, dapat menyebabkan kelestariannya terancam. Serta tujuan dari penelitian jurnal ini adalah menganalisis beberapa parameter dinamika populasi seperti laju pertumbuhan, tingkat kematian, tingkat eksploitasi, dan pola rekrutmen ikan tenggiri. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data panjang ikan tenggiri setiap bulannya, mulai bulan Februari hingga Desember tahun 2012. Dari hasil ukuran panjang ikan, kemudian dibuat presentase frekuensi dalam beberapa kelas panjang dan kemudian dianalisis menggunakan komputer dalam program VISAT 2. Analisis penelitian ini mengenai pertumbuhan ikan, umur, dan tingkat eksploitasi. Pertumbuhan ikan dihitung dengan menggunakan rumus pertumbuhan von Bertalanffy sebagai berikut. Pendugaan nilai umur pada saat 0 tahun berdasarkan persamaan Pauli sebagai berikut. Lalu, tingkat eksploitasi dihitung juga menggunakan persamaan dari Pauli sebagai berikut. Hasil yang diperoleh setelah proses pengambilan data, kurva pertumbuhan von Bertalanffy ikan tenggiri sebagai berikut. Yang panjang infinitinya 142,3 cm dan laju pertumbuhan 0,81 per tahun. Nilai K ikan tenggiri yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa ikan tenggiri di Teluk Kuandang mempunyai pertumbuhan yang cepat. Kurva hasil tangkapan menurut ukuran panjang ikan diperoleh laju mortalitas alami 0,82 per tahun. Laju mortalitas karena penangkapan 0,53 per tahun. Pauli merekomendasikan laju mortalitas alami untuk ikan-ikan yang cepat bermigrasi seperti ikan tenggiri harus dikalikan dengan 0,8. Jadi, laju mortalitas alami menjadi 0,66 per tahun. Dengan demikian, laju mortalitas total yang merupakan jumlah laju mortalitas alami dan mortalitas karena penangkapan menjadi 1,19 per tahun. Tingkat eksploitasi di suatu perairan agar diperoleh hasil tangkapan yang lestari dan rasional adalah nilai eksploitasi kurang dari 0,50 atau paling tinggi 0,50. Tingkat eksploitasi ikan tenggiri di Teluk Kuandang adalah 0,39. Bila dibandingkan dengan eksploitasi optimal 0,40, berarti pemanfaatan sumber daya ikan tenggiri di Teluk Kuandang sudah hampir optimal. Pola rekrutmen ikan tenggiri terjadi 2 kali. Puncak tertinggi terjadi pada Maret hingga Juli, dan yang rekrutmen kedua pada September sampai Oktober. Nilai rekrutmen relatif selama puncak rekrutmen terlihat pada kurva distribusi normal yang lebih besar, yakni 76,37%. Sedangkan rekrutmen kedua terlihat pada kurva distribusi normal yang lebih kecil, yakni 23,63%. Dari hasil yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ikan tenggiri di Teluk Kuandang tergolong cepat dengan indeks kecepatan pertumbuhan 4,2 per tahun. Ikan tenggiri tumbuh cepat pada umur 1 hingga 2 tahun pertama.
Panjang infinity ikan tenggiri di Teluk Kuandang tercapai pada umur 10 tahun atau lebih. Laju mortalitas penangkapan ikan tenggiri memperlihatkan lebih dari setengah sumber daya ikan tenggiri di perairan Teluk Kuandang telah dieksploitasi. Tingkat eksploitasi ikan tenggiri di Teluk Kuandang hampir mendekati titik optimum, yakni 0,40. Tingkat eksploitasi disarankan tetap dipertahankan tidak lebih dari 0,4 per tahunnya. Pola rekrutmen ikan tenggiri terjadi 2 kali. Puncak tertinggi terjadi pada Maret hingga Juli, dan puncak kedua pada September hingga Oktober. Kelebihan dari jurnal yang saya review ini sudah menggunakan bahasa yang baku, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Lalu untuk kekurangannya terletak pada strukturnya, masih belum dijelaskan secara rinci kajian teorinya. Kurang lebih seperti itu review jurnal yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.